Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mau menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah di sini di antara adik-adik ada yang ingin memimpin doanya? Jika tidak ada, maka kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelumnya adik-adik semua ada yang tahu kita akan melaksanakan kegiatan apa hari ini? Baiklah, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Dan di sini apakah adik-adik semua sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Jika belum ada yang tahu dan belum pernah mengikutinya, saya di sini akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah satu layanan bimbingan dalam konseling yang terdapat pemimpin kelompok, di mana sekarang pemimpin kelompok adalah saya, dan anggota kelompoknya adalah adik-adik semua, di mana akan kita bahas sebuah topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apakah sejauh ini adik-adik sudah paham? Adapun tujuan dari kita melaksanakan bimbingan kelompok yaitu agar adik-adik sekalian dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik secara verbal ataupun non-verbal, dan bisa menambahkan pengetahuan, wawasan adik-adik semua dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini. Kita duduk melingkar seperti ini, apakah ada yang tahu kenapa? Jika tidak ada yang tahu, kita duduk begini agar dapat saling melihat satu sama lain dan tidak ada yang terdapat membelakangin. Apakah sudah mengerti adik-adik semua? Jadi kalau sudah mengerti dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini, saya juga berharap adik-adik semua bisa terbuka satu sama lain dalam menyampaikan pendapatnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu saya juga berharap adik-adik semua datang ke sini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya berharap adik-adik sekalian mengikuti kegiatan ini dengan sabar, saling menghargai pendapat yang lain, dan berbicara dengan sopan selama kegiatan ini berlaku. Melaksanakan kegiatan ini, saya juga berharap kepada adik-adik semua mengikuti kegiatan ini dengan secara aktif, dan adik-adik bisa melakukan bertanya di sini maupun menyampaikan pendapatnya, dan mampu berkomitmen untuk tidak membicarakan apa yang dibicarakan selama kegiatan berlangsung di luar kelompok ini. Jadi jika adik-adik ingin mengeluarkan pendapat, maka silakan tunjuk tangannya di sini ya. Apakah sampai sini sudah paham? Nah, selanjutnya agar kita saling mengenal lebih dekat lagi, lebih baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu, yaitu kita mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Tutia Rahmi, biasa dipanggil Tia, dan selanjutnya kita melakukan perkenalan sebelah kanan saya sampai selesai dengan perkenalan. Jadi kita akan masuk ke tahap peralihan. Baiklah, tadi kita sudah memperkenalkan diri dengan semua teman-teman di sini. Apakah semua sudah saling kenal? Jika sudah saling kenal, kita akan membahas kembali tentang bimbingan kelompok, tujuan, cara pelaksanaannya, asasnya gitu. Bagaimana, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini lebih lanjut? Baiklah, sepertinya semua anggota kelompok sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Dalam kegiatan ini kita akan membahas topik. Nah, di sini ada yang tahu apa itu topik? Bagus sekali. Jadi benar sekali apa yang telah disampaikan oleh adik-adik tadi.
topik ini adalah apa yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita amati, dan apa yang kita bicarakan ataupun kita baca di lingkungan sekitar kita. Adapun dalam bimbingan kelompok ini, kita akan membahas 2 topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas adalah kalian yang akan mengajukan topik dan akan dipilih satu untuk dibahas terlebih dahulu. Sedangkan untuk topik tugas, yaitu mengenal dan menggali potensi diri adik-adik semua. Sampai segini sudah paham? Jika sudah paham, kita akan masuk kepada tahap kegiatan. Jadi adik-adik sekalian semua kan sudah mempunyai potensi diri sendiri. Dari lahir kita ke dunia ini, kita sudah dibekali dengan bakat, potensi kita masing-masing. Semakin kita mampu menggali potensi dalam diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang lebih bernilai dan kita sadar bahwa tidak banyak orang yang bisa menggali potensi diri. Bahkan diri kita sendiri sering terlena akan kehidupan saat ini. Kehidupan yang menyenangkan dan nyaman kita jalani, malahan kita sering melalaikan untuk memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk menggali potensi diri kita, yaitu dengan mencari dan menemukan potensi terlebih dahulu. Lalu jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Tingkatkan kompetensi ataupun kemampuan yang kalian miliki. Lalu memperluas wawasan dengan memperkaryakan informasi. Selanjutnya, kita harus bisa mengambil tindakan untuk meningkatkan potensi yang ada pada kita, dan kita harus menghargai diri kita sendiri. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai topik yang akan kita bahas. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat mengenai topik ini? Tentu saja boleh. Kan di sini ada kawan kita yang ingin bertanya, apa perbedaan potensi dan bakat? Nah, menurut teman-teman kalian semua, potensi itu bagaimana? Apakah ada yang tahu perbedaan potensi dan bakat? Bagus sekali Aulia. Ada pendapat lain? Iya, silahkan Widya. Ya, betul sekali. Jadi bakat dan potensi itu sama ya Regina. Potensi diri adalah kemampuan dasar dari seseorang sejak lahir dan dapat dikembangkan melalui banyak proses. Dan pengertian bakat pun sama seperti pengertian potensi. Jadi keduanya sama. Nah, jadi kalian merasa bakat atau potensi kalian di mana? Iya Berli, silahkan. Nah, jadi teman kalian mengatakan bahwa dia berbakat di dalam bidang drama, tapi dia malu menampilkan di depan orang lain. Apakah dari kalian ada tanggapan? Bagus sekali Agil. Bagaimana, ada pendapat lain? Jadi benar sekali yang disampaikan oleh semua teman-teman Birli. Jika Birli merasa potensi Birli di drama, maka Birli tidak perlu merasa malu karena ini merupakan kelebihan yang Birli miliki yang belum tentu orang lain miliki. Maka dari itu teruslah berlatih untuk menjadi percaya diri di depan orang lain sehingga Birli mampu menggali dan mengembangkan potensi yang Birli ada di dalam potensi Birli punya. Baik, apakah Birli sampai segini sudah paham? Nah, yang lain bagaimana pendapatnya? Nah, tadi teman-teman kalian sudah mengatakan pendapatnya mengenai Regina, bahwa potensi Regina di sini yaitu menulis dan mengarang seperti cerita ataupun puisi. Dia tidak mampu memperlihatkan karyanya kepada orang lain. Jadi bagaimana menurut kalian? Ya, bagus sekali Zaki. Ada pendapat lain? Jadi benar sekali Regina apa yang dikatakan oleh Zaki. Jika kamu memiliki sebuah
karya, ada baiknya kamu tunjukkan kepada orang lain agar kamu mengerti bagaimana respon orang lain terhadap karya kamu, apakah baik ataupun buruk, untuk introspeksi diri ke depannya. Kalau Zaki bagaimana? Nah, itu tadi menurut Zaki. Bagaimana yang lain? Benar sekali yang dikatakan Aulia. Jadi Zaki, jika ingin memperkembangkan potensi kamu secara maksimal, maka kamu harus terus berlatih dan belajar lebih giat lagi hingga kamu puas dengan pencapaian kamu sendiri. Yang lain bagaimana? Nah, itu tadi pendapat dari Nisa. Ada yang mau memberikan tanggapan lain? Ya, Widya, bagus sekali. Berarti Nisa belum pernah tahu bagaimana dia cara menghargai diri sendiri. Dengan dia mengatakan bahwa dia masih belum punya PD untuk melihat gambarnya dia, berarti dia belum memahami penjelasan dari ibu tadi menjelaskan. Jadi di sini Nisa harus bisa menghargai apa yang ada di gambarnya dia. Dia kan katanya bergambar, berarti dia harus bisa meyakinkan bahwa punya dia lebih bagus daripada orang lain, walaupun itu punya orang lain lebih bagus menurut dia. Berarti Nisa belum mampu menggali dan mengenal potensi yang dia miliki dengan baik. Nah, bagaimana dengan Widya? Tadi itu menurut Widya, ada pendapat lain? Bagus sekali Agil. Jadi untuk Widya tetap semangat terus melatih potensi kamu agar lebih baik. Widya ada baiknya melakukan les vokal saja agar dia bisa mengembangkan kondisinya lagi. Bagaimana dengan Agil? Jika ibu menurut ibu itu memasak adalah sebuah potensi, karena belum tentu semua orang bisa tahu ataupun mahir dalam memasak dengan baik. Jadi Agil dan Aulia merasa potensinya itu sama di bidang memasak. Bagaimana menurut yang lain? Pendapat yang bagus sekali dari Widya. Jadi untuk Aulia dan Agil harus selalu dilatih kemampuan memasaknya di rumah kalian. Juga kalian akan mendapatkan pengetahuan tentang memasak jika kalian sering melakukan memasak. Nah, kayaknya adik-adik di sini saya lihat kurang fokus dalam hal yang ada kita lakukan di bimbingan kelompok ini. Jadi di sini ibu akan memberikan satu game yang mana game itu bisa membuat kalian menjadi fokus lagi. Gamenya itu dengan kalian menyebutkan nama kawan kalian yang disampingkan, kalian sudah mengenal mereka. Kayak contohnya, saya kasih contoh dulu. Kan yang pertama kayak gini, saya biasa dipanggil Tia. Jadi nanti saya sebutkan nama kawan yang di samping saya, kayak Aulia. Berarti kan nanti Aulia menyebutkan kembali nama teman-temannya. Apakah dia sudah mengenal kawan-kawannya? Kalau sudah, berarti kita mulai melakukan gamenya. Jadi di sini ibu sudah memberikan kalian ice breaking. Jadi kita di sini akan melanjutkan kepada tahap pengakhiran. Baiklah adik-adik semua. Jadi tadi kita sudah membahas topik mengenai mengenal diri dan potensi diri, dan bagaimana cara menggali potensi dan bakat kita yang ada di diri kita dengan cara tuntas. Sepertinya waktu pertemuan kita akan segera berakhir, maka akan berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya bagaimana kesan dan pesan dari adik-adik sekalian selama mengikuti kegiatan ini? Jadi jika adik-adik semua sudah setuju, maka kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok di lain waktu.
bagaimana dengan yang lain? Jika semua sudah setuju, selanjutnya ada pesan supaya kegiatan ini lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, jika tidak ada, kalau begitu waktu jika adik-adik semua sudah setuju, apakah ada pesan terkait dengan kegiatan ini agar kedepannya lebih bagus lagi? Jika tidak ada, baiklah kalau begitu, karena kita mengakhiri kegiatan kita, maka kita tutupnya dengan membaca doa juga, karena kita sudah membukanya dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah adik-adik, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua sudah mau mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan selesai. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi, dan ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata ibu yang salah. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.